Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyusirahu ala dini kullihi arsalahu basyiran wa nadhsiran wa da'iyan ila Allahi bi idznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya Habibullah ya Rasulullah ya Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat tarawih. Kalimat terakhir ini tadi adalah yang sering diucapkan, disampaikan oleh khotib pada khutbah Jumat. Dan memang seperti itulah salah satu rukun khutbah Jumat, yaitu adanya ajakan atau pesan takwa. Dan ayat Ali Imran insyaallah 102 ini menjawab dengan baik, dengan tepat ajakan tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Artinya ada takwa yang tidak benar, pesannya yang begitu. Nah, kita malam hari tidak memperbincangkan itu. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Nah, dalam keadaan Islam, muslim itu yang seperti apa? Apakah yang pada saat meninggal KTP-nya tertulis Islam? Atau yang pada kesehariannya itu lengkap sholat, zakat, puasa, hajinya? Atau pada saat meninggal kata terakhirnya adalah la ilaha illallah? Kita pun malam ini tidak akan memperbincangkan ini, tidak. Nah, terus kenapa disampaikan? Yang akan saya ambil adalah nama suratnya, Ali Imran ini. Ali Imran Nabi bukan, Rasul bukan, tapi tertulis indah di dalam Quran. Nah, berarti orang ini istimewa, kan pasti seperti itu. Istimewa di hadapan siapa? Istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menempatkan nama Ali Imran di situ pasti bukan tanpa alasan. Tapi sayangnya malam ini pun kita tidak membahas Ali Imran. Tidak. Terus yang dibahas yang mana? Yang akan kita perbincangkan adalah istimewanya ini. Nah, kenapa bisa sampai istimewa? Artinya pada setiap kita itu biasanya mempunyai sosok-sosok istimewa. Pak Jokowi misalnya jadi presiden, ada pembantu menteri-menteri, pasti di antara sekian puluh menteri ada yang istimewa. Seorang guru di depan kelas banyak muridnya, pasti ada salah satunya yang istimewa.
Pun demikian baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Nabi akhir zaman. Ketika beliau menjadi nabi, pasti ada sosok yang istimewa di antara sahabat-sahabat beliau. Minimal kalau tidak istimewa, pasti dia ini adalah sosok yang berbeda atau sosok yang punya kebedaan gitu ya. Nanti kalau punya kelainan malah keliru kalimatnya. Nah seperti itu. Nah sosok itu ada pada siapa? Nah nanti kita lihat. Sosok itu ada pada Nu'aiman. Kenapa istimewa? Karena termasuk takmir pun membuat tema dari sekian banyak sahabat Nabi, ternyata yang dipilih Nu'aiman jadi tema itu. Nah tidak yang lain, berarti ini istimewa kan gitu. Nah, kisah tentang Nu'aiman ini barangkali sudah sangat sering kita dengarkan, kita ketahui. Mungkin yang di sekolah dasar juga sering. Oleh karenanya di sini saya tidak akan tunjukkan bertubi-tubi ceritanya Nu'aiman, tidak ya. Tapi bagaimana kita mendapatkan manfaat, mengambil hikmah dari keberadaan sahabat Nu'aiman ini. Nah seperti itu, kira-kira kok demikian. Nah kenapa baginda Rasul bisa begitu melihat berbeda atas Nu'aiman ini? Kita lihat dulu baginda Rasul ini sebenarnya seperti apa kan? Satu persatu. Saya tadi sempat cerita-cerita, oh ini loh ada yang kisah tentang Rasul, tapi saya sendiri tidak lengkap betul yang ini. Mungkin adik-adik yang lebih tahu. Rohatil atyar tasdu filayalil maulidin wabarik kunuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rohatil atyar tasdu filayalil maulidin wabarik kunuri yabdu min ma'ani ahmadi. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Wabarik kunuri yabdu min ma'ani ahmadi. Filayalil maulidi, filayalil maulidi. Nah itu aja. Ini kalau diteruskan lengkap, ceritanya itu mulai dari baginda Rasul dilahirkan malam hari, burung-burung berterbangan, cahaya bersinaran dalam suasana yang tenang, sampai beliau anak-anak, sampai beliau remaja, sampai dewasa, menikah, masa kenabian, sampai meninggal. Nah nanti kita cari lebih lengkap itu. Seperti apa sih baginda Rasul? Sebenarnya tidak beda dengan kita, kan gitu ya, sesama umatnya. Kita pun juga mengalami, kalau kita lebih sering situasi-situasi sulit ya. Pada satu saat baginda Rasul itu duduk sendirian di tempat yang biasanya memang beliau suka sendiri karena ada kesedihan. Duduk sendiri merenung. Tiba-tiba sahabat mertuanya juga Abu Bakar datang. Abu Bakar ini orang yang tidak suka nyelonong, langsung ngomong tidak, tapi diam. Kalau baginda Rasul tersenyum, dia tersenyum. Kalau baginda Rasul sedih, dia sedih. Nangis, ikut nangis. Nah, seperti itu Abu Bakar. Ketika baginda Rasul sedih, Pak Abu Bakar ikut sedih. Duduk diam di sampingnya, diam aja. Sebentar kemudian sahabat Umar bin Khattab datang. Datang langsung mengeluh. Aduh, nah gitu. Yang dikeluhkan adalah masalah rumah tangganya. Yang dikeluhkan adalah masalah istrinya. Jadi Umar bin Khattab mengeluh, mengadu kepada baginda Rasul tentang istrinya. Baginda Rasul tidak berkomentar, pun demikian sahabat Abu Bakar. Tapi langsung tersenyum. Begitu tersenyum, Umar bingung, loh, baginda Rasul, saya ini sedih, kok Anda tersenyum? Nah gitu.
Nah saya ini menyendiri juga karena ruwet perkara anak-anakmu itu. Ya, jadi ternyata baginda Rasul juga sedang ruwet perkara istrinya. Gitu. Nah tersenyum. Artinya minimal di situ muncul sebuah senyuman. Nah senyuman bisa muncul dari sudut manapun dan dalam situasi apapun. Kita pernah dengar bahwa senyum itu adalah ibadah. Senyum seorang muslim kepada saudaranya dalam kurung muslim yang lain itu adalah ibadah. Dan ibadah yang tanpa mengurangi harta kita itu adalah senyum ini. Dengan senyum inilah seorang Nuaiman menjadi istimewa di hadapan Rasulullah, baginda Rasul. Gitu. Karena sosok Nuaiman ini orangnya lucu. Tidak sekedar kalau ngomong diam saja sudah lucu, wajahnya ini lucu. Polos, jujur, apa adanya, tidak dibuat-buat. Nah, seperti itu. Baginda Rasul baru melihat orangnya saja, belum ngomong, belum bicara, sudah tersenyum melihat wajahnya perwujudan Nuaiman ini. Nuaiman seringkali disetarakan atau disejajarkan dengan Abu Nawas. Nah, tapi berbeda. Nuaiman ada di masa kenabian. Ada bersama Rasulullah, bahkan Nuaiman itu meninggal 20 tahun setelah baginda Rasul. Tapi Abu Nawas itu ada di tahun 700 sekian Masehi. Nah, bedanya di situ. Abu Nawas itu cerdik, kalau Nuaiman itu lucu. Nah, seperti itu, bedanya di situ. Nah, jadi sudah terlalu sering sahabat-sahabat Nabi itu dikerjain oleh Nuaiman. Nuaiman itu orangnya usil. Tidak hanya sahabat, tapi juga baginda Rasul sendiri tidak sekali dua kali dikerjain oleh Nuaiman ini. Akhirnya baginda Rasul tersenyum. Maka muncul pemahaman saat itu, kalau misalnya sahabat itu ingin menghadap, ingin ketemu, ingin menghadap Rasulullah, supaya situasinya lebih nyaman, tidak formal-formal betul, itu Nuaiman selalu diajak. Apapun masalahnya, meskipun tidak berkaitan dengan Nuaiman diajak, ayo melu aku. Gitu. Jadi begitu masuk, Assalamualaikum, Rasulullah langsung tersenyum lihat Nuaiman ini. Orangnya polos, lucu dan sebagainya. Nah seperti itu. Sekali lagi, tidak sekali dua kali baginda Rasul itu dibuat tercengang. Satu saat dalam situasi begini, siang hari di masjid, ada orang lewat, nasi 2, Nuaiman lapar, 2 bungkus nasi ini langsung diberikan kepada baginda Rasul, diajak makan bareng. Kita makan ya Rasul bareng. Oh ya dimakan. Begitu selesai Rasul pergi. Loh sebentar, dibayar dulu ya Rasul. Loh belum kamu bayar. Loh masuk saya rakyat bayar, kan khalifah yang bayar. Oh ya sudah lain. Jadi tidak ada yang lain selain Nuaiman kalau tidak yang berani mengerjai Rasulullah. Nah seperti itu. Situasinya demikian. Yang paling terkenal dari seluruh kisah-kisah Nuaiman saya pikir adalah tentang Suwaibit ya. Nah Suwaibit ini bersama Abu Bakar diajak untuk berangkat berdagang. Sekali lagi kita coba ambil hikmah yang tersimpan dari sini gitu ya. Abu Bakar berangkat ke Syam berdagang, diajaklah Suwaibit sama Nuaiman. Suwaibit ini orangnya taat betul, pendiam, amanah gitu ya. Kalau diberi tanggung jawab menjaga barang ya dijaga sebaik-baiknya. Suwaibit itu. Kalau tidak ya tidak, ya iya. Satu saat Abu Bakar bilang, Suwaibit, barang-barang ini kamu tunggu, jangan sampai hilang, jangan berkurang sebelum saya datang. Oh iya. Nah, pergilah Abu Bakar, Nuaiman muter-muter, perutnya lapar, bilang ke Suwaibit, Suwaibit, barangnya ini satu aja tak makan ya rotinya. Lu jangan, ini pesan dari Abu Bakar, tidak boleh berkurang satupun. Nah, masuk tidak boleh, tidak boleh. Akhirnya ribut mereka berdua. Ketika ribut, awas kamu. Nah, diancam sama Nuaiman. Sejenak setelah itu Nuaiman pergi muter-muter di pasar itu cari tempatnya yang dagang budak, dagang hamba saya itu di mana. Akhirnya dia datang ke situ, terus dia tanya-tanya. Ini kalau sekarang sudah tidak ada ya perdagangan budak. 1, 2, 3 dijejer. Ini berapa harga budak ini? 100 apa? Satuannya apa?
dirham ya, 100 dirham, 100 dirham, ini 200 dirham, ini 300 dirham. Nah, seperti itu. Mahal-mahal. Terus Nuaiman beranikan diri, saya punya budak 200 dirham, siapa mau beli? Oh, saya beli. Nah, silahkan ambil di pojok sana. Tapi ada cacatnya. Cacatnya apa? Cacatnya dia itu selalu ngomong kalau diajak pergi, dia akan bilang saya bukan budak, saya orang merdeka. Walah, gampang itu diatasi. 20 dirham diterima oleh Nuaiman. Dia makan ke sana kemari, makan ke sini. Si Suhaibin didatangi orang yang sudah bayar tadi. Nah, ini orangnya. Diambillah Suhaibin. Suhaibin bilang, loh, saya bukan budak, saya orang merdeka. Nah, ini persis yang disampaikan Nuaiman tadi. Ini kelemahanmu ya memang seperti itu. Ayo berangkat. Diambillah dia. Sejenak kemudian Abu Bakar datang, nyari, ribut semua di sini di mana? Nuaiman ditanya, sudah saya jual Suhaibin. Loh, dijual. Nah, jadi ini yang mengakibatkan keributan sedikit. Biasanya dalam kerumunan kita itu kan selalu ada yang dikorbankan ya, yang dibully kan gitu tuh ya. Nah, ini yang terjadi, Suhaibin jadi korban. Akhirnya yang repot Abu Bakar, nebus lagi, balik, pulang diceritakan ke baginda Rasul. Ini kasusnya gara-gara Nuaiman ini baginda Rasul. Wah, ya memang satu itu. Tapi yang terjadi apa? Senyum. Karena Nuaiman orangnya jujur, polos dan sebagainya. Tapi dia adalah pemabuk berat. Sudah pernah dicambuk oleh Rasulullah. Mabuk, cambuk. Tapi terus, ketika terus dia dimarahi sama teman-temannya. Nuaiman, kamu ini apa gak malu, kamu itu menghina Rasulullah dan sebagainya. Akhirnya para sahabat yang lain itu marah, ikut cambuk si Nuaiman. Terus dia berkata, terkutuklah, laknat kamu Nuaiman dan sebagainya. Mendengar itu Rasulullah negur, jangan bilang-bilang laknat ke Nuaiman. Nuaiman itu orang yang sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Dan Nuaiman itu adalah sosok orang yang akan masuk surga dengan tertawa. Nah, ini kenapa? Karena Nuaiman bisa membuat baginda Rasul tertawa. Nah, jadi salah satu dari sekian banyak kelucuan, kecerdikan seorang Nuaiman itu seperti itu. Mudah-mudahan dalam perjalanan kita atas peristiwa atau atas kisah Nuaiman ini bisa mengambil manfaat di dalamnya. Bahwa ada orang yang ternyata sangat beruntung seperti Nuaiman karena bisa hidup bersama-sama baginda Rasul di masa kenabian. Akhirnya sudah di stabilo bahwa kamu akan masuk surga dengan tertawa. Nah, kita yang jauh dari masa kenabian mungkin bisa mengambil manfaat di sana bahwa dalam persahabatan kita, pertemanan kita itu kadang tidak harus selalu kaku, tapi juga harus bisa tersenyum. Bisa menghidupkan suasana karena minimal apapun yang ada itu harus kita syukuri. Kan gitu ya. Jadi syukur ini apapun yang utama, baik kita ada di masa kenabian atau sekarang ataupun masa yang akan datang. Sulit ya kalau kita mengelak dari syukur itu. Kebetulan 2 hari lalu itu saya ada buka puasa bersama. Buka puasa bersama, tapi yang puasa itu tidak sampai 5%. Nah, jumlahnya 40, yang puasa 5% aja gak sampai. Nah, saya cerita-cerita di situ khawatir dapat stabilo intoleran kalau muncul macam-macam kan itu ya. Nah, saya sampaikan ketemu masalah syukur itu tadi. Dimanapun kita syukur. Contoh syukur yang utama ini saya kutip dari tulisannya Pak Junaidi, Bekasi Pos tahun 2020 Januari. Diambil dari diswenya Pak Dahlan Iskan, mungkin juga ada yang pernah membaca ya. Jadi diswenya Pak Dahlan Iskan. Ini wujud bagaimana kita wajib syukur gitu ya. Kita semua tahu bahwa Pak Dahlan Iskan itu pernah operasi ganti hati. Hatinya ganti. Terus satu saat Pak Dahlan Iskan bertanya kepada dokternya, Pak Benyamin Chua di Cina itu, Pak dokter, biaya ganti
selang darah, pembuluh darah 50 cm ini berapa? Dijawab 50 cm itu 500 juta Pak Dahlan Iskan. 500 juta, ya. Berarti kalau 50 cm 500 juta, kalau 1 meter itu artinya berapa? 1 miliar. Nah, sementara di dalam tubuh kita ini ternyata panjangnya pembuluh darah, selang darah itu 200 km. Jangan tanya ke saya, tanyalah ke ahlinya yang saya kutip tadi itu. 200 km itu berarti ke sana kemari, besar kecil dan jenisnya, sana sini ke sana muter. Wujud buktinya apa? Kalau kita tergores apapun di kulit bagian manapun berdarah, ya kan? Nah, itu berarti ada pembuluh darah. Ke sana kemari sedalam apapun 200 km. Artinya kalau 200 km dikalikan 1 miliar berarti 200 triliun. Berarti nilai tubuh kita itu baru pembuluh darah. Nilai tubuh kita itu lebih dari 200 triliun. 200 triliun dititipkan ke kita. Nah, bayangkan. 200 triliun seumur-umur kita bekerja pagi siang sore, pergi pagi pulang pagi, tidak ketemu kalau saya sampai 200 triliun. Nah, ini kita sudah dititipkan diberi 200 triliun. Itu baru pembuluh darah. Belum mata, hidung, telinga, dan lain sebagainya. Makanya syukur itu yang utama. Ketika kita ketemu misalnya ketangkap polisi sirnya mana, syukurin aja lah ya. Satu saat ada teman saya cerita, saya beli koran ini, Kompas termahal di Indonesia, berapa? 50.000. Kompasnya 5.000. Karena salah parkir, jadi tambah 50.000. Nah, jadi akhirnya dia bilang, ini Kompas termahal 50.000. Nah, jadi mudah-mudahan atas apa yang ditulis oleh Takmir tentang kisah sahabat Nuaiman ini, yang saya pikir ini topik atau materi yang tidak seberat yang disampaikan oleh Pak Haji Munawar kemarin ya, Ramadan untuk membentuk akhlak itu ya. Nah, seperti itu, mudah-mudahan bisa ada manfaat untuk kita semua. Kira-kira seperti itu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf untuk semua kekurangan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, ya tidak perlu menumpang mandi. Tetap jaga protokol kesehatan untuk kesehatan diri. Hablum minanas tetap kita jaga dengan bersilaturahmi. Kira-kira demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.